Serangkaian kebodohan Safiatul Al-Mayat apologet Kristen, kejang gila, biang halu, doyan hoak. Sering sekali ya perempuan ini nih membuat ulah dengan melontarkan hal-hal yang tidak jelas sumbernya, yang halu dan hoak. Begitulah cara beragama mereka. Kacau. Para penyembah CP, Christian Prince, ini memang bodoh sekali ya, terlihat sekali dari pemakaian sumber-sumber yang tidak valid. Tak heran jika akhirnya mereka pun salah memilih Tuhan. Ada Tuhan dibunuh Hansip Romawi. Argumen mereka rapuh sekali. Kalau tidak bersumber dari hal yang tidak valid atau yang palsu, misalnya seperti hadis doif atau sirat yang tidak terverifikasi, maka mereka memelintir sendiri suatu ayat atau hadis sesuai dengan pemikiran mereka yang bodoh. Tak heran jika cara beragama mereka pun kacau balau begitu. Seperti yang baru-baru ini saja terjadi. Si Safiatul memfitnah ada nabi dicekik, padahal tak ada. Malah justru adanya Tuhan yang dibunuh Hansip Romawi. Gak ada yang kesurupan, justru kalian yang malu. Ternyata Yesus berdoa di dalam kubur. Yesus berdoa di dalam kuburan. Yesus berdoa di dalam kuburan. Dan itu adalah goa. Yohanes 11 nomor 38. Oke, saya sudah jawab ya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu didatangi seorang malaikat, malaikat itu kemudian mengatakan, Nah ini ya, begitu terpojok langsung Safiatul kumat kejang-kejang. Safiatul mulai gila kejang-kejang sendiri, tak ada sumber yang valid. Nah ini, dia mulai kejang-kejang sendiri, halu, hoax, berteriak-teriak nggak jelas, pamer kebodohan. Kepada utusannya. Lihat ya, si Safiatul mulai menggila, kejang-kejang. Atau melalui perantaraan hijab atau tabir atau melalui perantaraan malaikat. Itu ada tiga fase. Nah, saya sudah menjawab. Sekarang saya bertanya kepada kalian. Bodohnya Safiatul ya, soal hijab saja pun dia permasalahkan dan ributkan. 5 orang. Hijab di sini maksudnya adalah tabir penghalang. Siapa nama malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Yesus? Silakan. Ada nabi dicekek. Lihat ya, sumber dari mana itu ada nabi dicekek segala. Yang ada Tuhan yang dibunuh oleh Hansip Romawi. Siapa nama malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Tuhan kalian Yesus? Jawab, silakan. Cuma lu dengar dulu ya. Dengar dulu. Ketika lu berkata, ini kan klaim, aku kan bertanya. Aku sudah jawab. Saya sudah jawab. Ayat Al-Qur'annya lengkap. Wa ma kana li basyari ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab. Saya sudah jawab. Lu jangan pulang-pulang lu punya jawaban. Anda mau terima, Anda tidak mau terima, ya jangankan saya, Yesus aja Anda tolak. Jadi saya nggak memaksa Anda untuk terima jawaban saya. Semua. Sekarang giliran saya yang bertanya kepada saudara. Siapa ini saya yang siapa nama malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus? Ini saya yang Ada nabi dicekek Jibril di dalam gua. Nah, kumat terus kan dia tuh. Padahal sumbernya nggak jelas. Pakai sumber dari mana dia informasi seperti itu? Tak ada. Ada nabi dicekek Jibril. Nabi dicekek Jibril, Tuhan dibunuh Yahudi, tentara Hansip. 3 kali dicekek Jibril. Nabi dicekek, menurut Anda, Tuhan dibunuh. Dicekek Jibril. Ada Tuhan dibunuh Hansip. Ada nabi dicekek Tuhan dibunuh Hansip. Ada nabi dicekek Jibril. Ada nabi dicekek
dicekek Jibril. Umat gila kejang-kejang dia. Halu tingkat tinggi. Yang lu ayat yang lu Ada Nabi dicekek Halu sama dan Jibril. hoax. ayat Ada Tuhan dibunuh sama Hansip. ayat yang mengartikan itu Ada Nabi lahir 4 tahun setelah bapaknya. Nih, mulai kumat lagi si Sabiatul tuh beralih ke hal yang halu lagi. Tak ada nabi lahir 4 tahun setelah ayah meninggal. Itu hasil karangan si CP yang melintir sendiri otaknya, tak mampu menghitung dengan benar. Kata Romawi, kata Yahudi, membaca lu bilang anaknya tentara Romawi bernama Pantera. begini loh, Semua adu-adu dengan saya saja. Siapapun saya hadapi, saya nggak takut sama siapa. dengar dulu, lu dengar dulu. Sama Siapapun Allahnya saya aja gue gak hadapi. takut Zuma. Hei, sama Selama Allahnya aja gue Tuhan gak takut. Sama Tuhan Anda manusia, saya tidak pernah takut, oke? Jangankan kamu sama Allahmu, panggil ke sini Allahmu. Saya gak takut. Nah, Sudah adu-adu Silakan, dengan saya silakan saja. aja. Saya nggak berani kalau menghadapi aku, panggil Allah itu menghadapi aku. ya silakan Panggil, aja. panggil Allahmu ke sini pakai Quran surat mantramu itu. Panggil pakai surah Al-Jin. Makin kumat dia. Jin itu yang disembahnya. Quran memberitahu informasi lebih lengkap daripada Bible. Ada tentang makhluk yang namanya jin, yang mereka kira sebagai Tuhan itu yang mereka sembah. Giliran saya bertanya, kalian kesurupan. Saya tanya, siapa nama malaikat yang memberi kekuatan kepada Tuhanmu Yesus? Tuhanmu diberi kekuatan oleh seorang malaikat. Siapa nama malaikatnya? Jawab. Begitu ditanya, si Sapiatul langsung diam 1000 bahasa. Langsung kabur dia. Oke, kita bahas satu-satu fitnahan dari si Sapiatul Al-Mayat ini. Dia halu ngarang sendiri membuat hoax. Tak ada nabi yang dicekik. Baca di sini. Ternyata sumbernya hanyalah suatu riwayat dalam suatu sirat. Ya, hanya sedikit di atas level Bible mereka yang juga sulit dipercaya, tidak terverifikasi dengan valid. Sumber utama yang mutlak benar itu hanyalah Al-Quran yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan asli Sang Pencipta alam semesta, terbukti dengan keilmiahan ayat-ayat Quran dan juga kebenarannya yang telah diakui oleh para ilmuwan, baik ilmuwan non-muslim sekalipun. Bisa cek buktinya di link-link di deskripsi di bagian bawah. Sedangkan untuk hadis, tidak seluruh hadis adalah sahih. Ada peringkat-peringkatnya, mulai dari hadis mutawatir, hadis ahad, dan seterusnya, hingga ke hadis do'if yang palsu. Hadis sahih pun masih harus diteliti lagi. Siapa perawinya, berapa orang jumlahnya, kapan merawikannya, dalam kondisi seperti apa, dan lain sebagainya. Kunci pentingnya adalah hadis tidak boleh bertentangan dengan satu pun ayat Quran, dan juga dengan hadis sahih yang lainnya. Begitu juga dengan tafsir. Tak boleh ada tafsir yang bertentangan dengan satu pun ayat Quran dan hadis sahih. Biasakan makan jeruk dan mengupas kulitnya terlebih dahulu. Inilah cara beragama yang benar itu. Cara mencari kebenaran dan fakta secara tepat, valid, dan kredibel. Sebagai contoh, jika ada hadis mengatakan, saya melihat Nabi naik turun dari Gua Hiro ke bawah, saat wahyu jarang turun atau firman Tuhan jarang turun. Lalu perawinya mengatakan, Nabi seolah-olah ingin bunuh diri. Komentar perawi tentang keinginan untuk bunuh diri ini jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang tahu isi hati manusia? Mungkin benar Nabi tengah resah, namun adakah keinginan bunuh diri dari seorang Nabi? Tentu saja tidak. Itu hanya prasangka si perawi sendiri. Jadi meskipun dikategorikan sahih, tapi isi hadis yang menyatakan pendapat si perawi jelas tidak bisa kita pakai. Sangat subjektif, tidak ada buktinya, dan bertentangan dengan ayat Quran. Ingat, kupas jeruk sebelum dimakan. Juga dengan tafsir. Baik dari tafsir seorang ulama besar sekalipun, tetap dia tak bisa bergosip dalam tafsirnya, tak boleh. Sangat tidak bertanggung jawab dan tidak kredibel jika dia mengatakan Nabi mencintai Zainab. Dari mana dia tahu perasaan Nabi? Perawi ini jelas hanya menduga-duga saja.
Tak ada yang isi tahu hati seseorang, termasuk juga apalagi terhadap isi hati seorang nabi. Tafsiran seperti itu yang tidak kredibel itu layak kita buang dan singkirkan. Ulama sebesar apapun tetap seorang manusia, tak luput dari lupa, salah, dan sebagainya. Yang pasti, tafsir yang benar tidak akan menyalahi atau menentang satupun ayat Quran. Di Quran jelas disebutkan larangan untuk sekedar mendekati zina, apalagi melakukan zina, mengingini wanita lain yang bukan istrinya, apalagi istri anak angkatnya. Jelas itu mendekati zina, jelas tak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Apalagi juga tak ada buktinya. Jadi tafsir seperti ini adalah sampah ya. Tafsir yang justru memfitnah Nabi mulia. Selalu kupas jeruk sebelum dimakan. Alat kupasnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Firman Allah, Tuhan sejati, Tuhan pencipta alam semesta, selalu mutlak benar. Cara menafsir ayat Quran adalah dengan ayat Quran yang lain, lalu dengan hadis Nabi yang sahih dan bisa terpercaya, dan juga tidak bertentangan dengan ayat Quran, lalu dengan tafsiran manusia. Tafsiran yang kredibel yang juga tidak bertentangan dengan ayat Quran maupun hadis sahih yang terbukti benar. Ini cara beragama yang benar untuk menuju jannah, surga sejati yang benar, bukan surga palsu alias neraka. Jadi apapun itu, baik itu hadis atau tafsiran ataupun sirat, maka harus diverifikasi dulu. Apakah bertentangan dengan ayat Quran atau tidak? Jika iya, maka tidak bisa dipakai. Jangan ikuti langkah kafir yang bodoh. Kembali ke masalah tadi. Sumbernya ternyata hanya riwayat. Riwayat jelas tidak diverifikasi sanad atau perawinya seperti hadis. Dan ternyata di riwayat aslinya pun tidak ada kata mencekik. Jelas omongan Safiatul Al-Mayat itu cuman hoax, cuma asumsi, cuman halusinasinya sendiri, karangan dia sendiri. Tak ada nabi yang dicekik. Begini bunyi riwayat aslinya. Ketika Rasulullah sedang berkholawat di Gua Hira atau menyepi, menyendiri di Gua Hira, beliau resah ya dengan kebobrokan umatnya saat itu. Lalu tepat pada malam ke-17 tiba-tiba malaikat Jibril datang dan membawa wahyu. Jibril memeluk ya, memeluk bukan mencekik ya. Saya harap tidak ada yang sebodoh Safiatul dalam hal ini ya. Beliau, malaikat Jibril ini hanya memeluk dan melepaskan Rasulullah. Hal ini diulang sebanyak 3 kali. Jadi peluk lepas, peluk lepas, peluk lepas begitu ya. Yang namanya dipeluk itu di bahu atau di lengan, bukan di leher. Kalau mencekik itu baru di leher ya. Lihatlah betapa bodohnya si Safiatul Al-Mayat ini. Setiap kali malaikat Jibril memeluk, maka malaikat Jibril mengatakan Iqra, yang artinya bacalah. Definisi membaca tentu luas ya, sangat luas. Bisa membaca situasi, membaca keadaan, dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar membaca suatu tulisan. Ya, namanya saja riwayat dari suatu sirat yang tidak verifikasi seperti hadis. Jadi memang perlu ditelaah lagi lebih lanjut. Berdasarkan riwayat di sirat ini, maka tiap kali Jibril memeluk lalu mengatakan Iqra, maka Nabi pun menjawab ma'ana bi qa'ar, artinya aku tidak dapat membaca. Setelah diperintahkan malaikat Jibril membaca sebanyak 3 kali, maka Nabi pun berucap, apa yang harus saya baca? Lalu malaikat Jibril pun menyampaikan 5 ayat yang tertuang dalam surah Al-Alaq, ayat 1 hingga 5 saja. Secara total surah Al-Alaq ini ada hingga 19 ayat yang didapat Nabi di luar Gua Hira. Sisanya bisa diwahyukan atau difirmankan langsung oleh Allah kepada hati Nabi Muhammad tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril lagi. Bisa dibaca di Quran surah 96 Al-Alaq. Pada dasarnya Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 ini berisi pesan bahwa Allah akan memberi pelajaran atau memberikan informasi
atau suatu kabar kepada Nabi Muhammad berupa wahyu yang harus Nabi sampaikan kepada seluruh umat manusia. Ayat ini diawali dengan pengenalan Allah sebagai Tuhannya Nabi Muhammad yang telah menciptakan seluruh alam raya ini. Ayat pertama berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu di ayat keduanya, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu di ayat ketiga bunyinya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Di ayat keempat bunyinya, alladzi alama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Lalu di ayat kelima yang terakhir bunyinya, alamal insana malam yalam, yang artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Melalui malaikat Jibril, Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad dan juga berpesan akan mengajarkan hal-hal yang tidak Nabi ketahui. Jadi tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan pesan berupa perkenalan manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah, dan pesan Allah bahwa sejak saat itu Allah akan mengajarkan Nabi hal-hal yang tidak dia ketahui, berupa wahyu dan firman Allah yang harus Nabi sampaikan kepada umat manusia, yang harus Nabi sebarkan kepada seluruh umat manusia. Itulah tugas Nabi, tugas utusan Allah yang saat itu diemban oleh Nabi. Lalu, mengapa malaikat Jibril tidak sempat bersopan santun berbahasa basi mengenalkan dirinya kepada Nabi? Hal ini karena firman ayat Quran itu begitu berat, istimewa, beda dengan hanya kabar akan kelahiran Nabi Isa kepada Maria yang ringan, ataupun kabar kepada Nabi Zakaria yang akan memiliki anak dan lain sebagainya yang lebih ringan daripada ayat Al-Quran ini. Maka malaikat Jibril ingin sesegera mungkin menyampaikan pesan itu kepada Nabi. Malaikat Jibril ingin sesegera mungkin menyelesaikan tugasnya, beban berat yang ditanggungnya, yang jika diletakkan di atas gunung sekalipun, maka dia akan runtuh. Inilah beban berat firman-firman ayat Quran, ayat dari kitab suci yang terakhir bagi manusia sebelum lalu terjadi kiamat nanti. Bisa dibaca di Quran surah 59 Al-Hasyr ayat 21. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada suatu gunung, maka pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu pun kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Itulah gambaran dan penjelasan tentang seberapa beratnya firman Allah, ayat-ayat Al-Quran itu yang disandang oleh malaikat Jibril sepanjang perjalanan dari Lauhul Mahfuz, dari langit atas hingga sampai ke bumi. Jadi bisa dimaklumi kalau malaikat Jibril tak sempat berbahasa basi mengenalkan diri kepada Nabi. Dia ingin sesegera mungkin pesan itu lepas dari pundaknya, lalu disampaikan kepada yang berhak, yaitu Nabi. Sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad dan bahwa malaikat Jibril lah adalah benar-benar malaikat, maka bisa baca ayat-ayat Quran yang isinya ilmiah, mutlak benar, tak ada yang salah. Bahkan melebihi pengetahuan seorang nabi yang hidup di zaman itu di tengah gurun terpencil. Jika ada sesuatu yang belum dipahami oleh manusia, itu akibat keterbatasan otak manusia itu sendiri dan juga keterbatasan ilmu pengetahuan yang telah dicapai pada saat itu. Setelah diketahui atau ditemukan ilmu pengetahuannya, maka baru bisa terbukti benar dan manusia baru bisa memahaminya. Jelas Al-Quran adalah asli firman dari Allah, Tuhan sang pencipta alam semesta. Jelas tak mungkin buatan dari iblis. Kemampuan iblis pun terbatas. Tidak akan sehebat isi Quran yang diakui kebenarannya baik oleh para ilmuwan non-muslim sekalipun. Keilmiahan ayat-ayat Quran itulah bukti kenabian Nabi Muhammad yang paling otentik dan valid.
Saksi berupa manusia banyak kelemahannya. Manusia bisa berbohong. Bahkan meski hingga ratusan ribu orang sekalipun bisa berbohong massal. Tapi tidak dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tak akan bisa berbohong. Kesaksian ilmu pengetahuan lebih tinggi dan lebih bisa dipercaya daripada kesaksian manusia. Lalu pada fitnahan si Sapiatul Kejang Gila tentang anak atau nabi lahir 4 tahun setelah ayahnya meninggal, itu juga bukti kebodohan si CP sebenarnya yang lalu diikuti oleh si Sapiatul ini. Secara asal dan serampangan si CP mencomot-comot dari suatu kisah, dari suatu riwayat, dari suatu sirat. Itulah kebodohan si CP dan Sapiatul serta oten-oten lainnya yang asal comot dari sumber yang tidak valid, tidak kredibel, tidak terverifikasi, yang bahkan lalu mereka olah sendiri dengan otak bodohnya, hingga menghasilkan suatu fitnahan yang tak berdasar sama sekali. Hanya hasil halu dan hasil khayalan bodoh mereka sendiri. Hanya karena ayah Nabi dan kakeknya melamar seorang gadis pada saat yang bersamaan, mereka lalu berasumsi bahwa nikahnya pun di saat yang bersamaan. Padahal tidak. Ayah Nabi seorang pedagang keliling, seorang pebisnis, jadi waktunya tak banyak, sehingga kakeknya pun menikah duluan, dan baru beberapa tahun kemudian ayah Nabi menikahi ibunda Nabi. Sehingga tak heran jika Hamzah paman Nabi lahir lebih dulu dan usianya lebih tua dari Nabi. Kemudian dengan bodohnya si Christian Prince yang juga diikuti oleh penyembahnya, si Sapiatul yang mendewakan si CP ini dan juga oten-oten lainnya yang mendewakan si CP ini, lalu berkalkulasi sendiri, berasumsi sendiri, dan mengira bahwa Nabi lahir 4 tahun setelah ayahanda beliau wafat. Jelas sekali kan kebodohannya? Padahal wajar paman Nabi lahir terlebih dahulu, karena menikahnya kakek Nabi pun lebih duluan daripada menikahnya ayahanda Nabi. Meski saat melamarnya bersamaan harinya, tapi waktu nikahnya berbeda. Supaya lebih jelas, nanti saya akan bahas secara khusus pada channel yang lain. Nantikan saja, akan kita kupas tuntas sampai habis kebodohan si Christian Prince dan juga penyembahnya si Sapiatul dan oten-oten lainnya seperti Scott, bukan orang Indonesia itu, dan yang lain sebagainya. Jangan lupa sebarkan channel ini dan subscribe. Terbukti ya fitnahan bodoh si Sapiatul ini, tak ada nabi yang dicekik dan tak ada nabi yang lahir 4 tahun setelah ayahnya meninggal. Tapi kalau ada Tuhan yang tiba-tiba nongol dari lubang kuburan lalu disembah, maka itu ada juga dengan Tuhan yang dibunuh oleh tentara Hansip Romawi, itu juga ada. Begitu juga dari kalangan mereka sendiri mengakui bahwa Yesus itu anak hasil hubungan gelap Pantera. Pria bernama Pantera, seorang serdadu kerajaan Romawi, disebut-sebut sebagai bapak biologis Yesus. Hal ini berkembang luas di abad-abad awal kekristenan dan juga diketahui oleh bapak gereja misalnya Origen di 1085 sampai 2054 Masehi dalam bukunya yang berjudul Origen Contra Celsius, dan Santo Epipanius, uskup dari Salami di 315 hingga 403 Masehi, dan juga bahkan termuat dalam Talmud Babylon di abad ke-3 sampai 5 Masehi. Disebutkan Yesus adalah anak hasil perzinahan Hansip Romawi Pantera, tercatat dalam tulisan Bapak Gereja Origen dan Santo Epipanius, bahkan juga oleh sejarawan Romawi dan Rabi Yahudi yang juga mencatat hal tersebut. Nah, bagaimana Sapiatul? Apakah kamu sanggup membantah hal itu?